persiapannya itu cukup lumayan banyak dari guru mulai pemateri dan guru-guru yang lain juga mewajibkan semua muridnya itu memahami apa yang akan mereka lakukan di saat PKL. Ngomong-ngomong tentang PKL, PKL itu ngapain aja sebenarnya? Iya. Kegiatan PKL tentunya ini gambaran dari gambaran kecil di dunia kerja atau dunia industri atau dunia usaha. Tentunya siswa-siswi yang masuk ke sekolah menengah kejuruan tentunya diharapkan nanti bisa mengisi pos-pos di dunia industri atau dunia usaha atau dunia kerja. Ketika siswa memasuki dunia kerja tentunya harus ada bekal. Nah tentunya kegiatan PKL ini diharapkan menjadi bekal ketika siswa masuk ke dunia usaha atau dunia kerja yang sesungguhnya. Jadi pelaksanaan PKL diharapkan siswa melakukan seperti halnya mereka benar-benar melakukan berbagai macam kegiatan itu di dunia usaha atau dunia kerja seperti itu. Berarti salah satunya adalah PKL ini menentukan nilai mereka untuk masuk ke salah satu pabrik ataupun perusahaan. Ya. Penilaian guru sebagai mentor siswa. Ya. Yang dinilai dari siswa itu apa aja? Kayak apakah prakteknya atau pemahamannya? Ya. Baik, tentunya ada beberapa pos nilai yang akan dinilai dari setiap kegiatan PKL. Tentunya di dalam PKL itu siswa akan dinilai bagaimana penguasaan terhadap materi selama kegiatan pembelajaran di sekolah. Walaupun sekitar 1 tahun lebih kita mengalami masa pandemi, tetapi tentunya dunia industri, dunia usaha tidak akan bisa menjadi mentolerir bahwasanya kegiatan pembelajaran terkena pandemi. Tetapi alhamdulillah setiap jurusan sudah mempersiapkan secara matang. Tentunya penilaian nanti insya Allah bisa berjalan secara objektif. Bagaimana penilaian terhadap sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan si anak atau peserta didik nanti di tempat PKL masing-masing seperti itu. Baru pakai coconut and brown sugar, rasa kita banget. Cobain yuk. Aqua dulu. Berarti salah satu kendala dari PKL itu adalah pandeminya juga. Salah satu pandemi itu kan sekitar 1,5 tahun. Ya. Mungkin ada beberapa anak yang ketinggalan materi karena daring. Nggak semua orang itu cocok daring. Iya, betul. Ngomong-ngomong, menurut Bapak daring itu cocok nggak sih buat semua murid gitu? Ya. Baik, ini terkait masalah daring atau luring, kita kembali ke individu peserta didiknya masing-masing. Tentunya ketika proses kegiatan pembelajaran dengan daring, tentunya untuk sekolah menengah kejuruan, tentunya ini ada kekurangan atau juga masalah kendala di praktek. Tidak bisa juga suatu kegiatan materi pembelajaran yang memang misalkan produktif itu disampaikan hanya secara daring atau teori saja, tetapi harus ada luring dalam bentuk praktek. Tetapi di sini kembali lagi tadi, siap tidak siap harus siap. Makanya kami pun dari panitia melihat persiapan peserta didik selama kurun waktu dari bulan Desember dengan jurusan masing-masing melakukan persiapan secara matang untuk menghadapi pelaksanaan PKL tahun 2001-2002 ini, seperti itu. Kalau PKL itu banyak kegiatan dan selalu lama. Iya. Ada gak kayak orang tuh berpikir kalau PKL tuh gimana sih ini tuh PKL tuh jelek lah apa gitu. Iya. Nah, tentunya juga tidak semua peserta didik memiliki mental yang relatif sama. Ya. Ada kalanya peserta didik yang memang belum siap atau kurang siap, dan tentunya di sini juga jadi kendala untuk pribadi peserta didik itu sendiri. Tetapi juga di sini ada pembimbing dari perusahaan dan pembimbing sekolah. Nah, tentunya keberadaan pembimbing dari sekolah, pembimbing dari perusahaan mampu mengatasi persoalan tadi.
misalkan ketidakpahaman, kemudian juga kekurangan misalkan dari sikap seperti itu, ya tentunya juga peran pembimbing perusahaan dan sekolah ya dalam pelaksanaan nanti bisa menjadi penetral dalam melaksanakan PKL, sehingga peserta didik tersebut mampu secara berjalan lancar, tidak ada hambatan sampai selesai selama 6 bulan seperti itu. Mungkin ini juga ada beberapa pertanyaan dari murid-murid yang mungkin baru mau PKL. Ya. PKL itu digaji nggak, Pak? Nah, ini mungkin terkait dengan PKL ya, sifatnya kasuistis atau sifatnya apakah misal PKL itu kita sudah misalkan mempersiapkan, kemudian melaksanakan, capek dan sebagainya, ini dibayar apa enggak kan, seperti itu. Ya tentunya sebetulnya pembayaran dari PKL itu adalah nilai. Ya tentunya nilai ini yang akan dibawa oleh setiap peserta didik di jenjang SMK ketika akan melanjutkan misalkan masuk ke dunia usaha, dunia kerja. Itu pihak setiap perusahaan atau instansi atau yang menerima lamaran tentunya akan melihat bagaimana sertifikat PKL-nya dulu, apakah nilainya baik atau tidak, seperti itu. Satu itu terkait dengan apakah dibayar atau tidak, tentunya sudah jelas pembayaran PKL itu dengan nilai. Tetapi ada juga sisi kasuistis, ini pernah terjadi juga ketika peserta PKL yang memang di beberapa tempat ya memang ada juga yang diberikan misalkan ada uang saku, kemudian karena misalkan kegiatan PKL dilaksanakan dari pagi sampai siang, ternyata ada kegiatan nih sampai sore. Nah, mungkin dari kegiatan siang sampai sore di sini dianggap mungkin kalau di dalam dunia kerja itu lembur, mungkin seperti itu terjadi dan sering terjadi di beberapa tempat juga, sehingga mungkin juga bahkan ada juga pernah siswa kita yang ketika beres PKL minta diteruskan dan diikat kontrak untuk terus bekerja seperti itu di salah satu tempat, ya tentunya dikaitkan dengan dunia usaha industri sangat menjanjikan dilihat dari pendapatan untuk nanti si anak tersebut, seperti itu. Ngomong-ngomong, kalau yang tadi Bapak kan bilang setiap anak itu tempatnya pasti berbeda-beda. Betul. Cara sekolah menentukan tempat setiap murid itu dengan cara apa? Kayak apakah dari nilai mereka atau keinginan mereka? Baik, sebetulnya tahapan-tahapan untuk menentukan tempat itu ada proses penjajakan. Sebelum penjajakan terlebih dahulu ada pemetaan. Pemetaan tersebut dilakukan oleh tiap jurusan terkait dengan akan segera dilaksanakan PKL. Misalkan satu jurusan di bidang pertanian tentunya melakukan pemetaan dengan mengukur bahwa satu perusahaan ini bagus untuk dimasukkan siswa didik kita untuk kegiatan PKL. Satu itu. Nah tentunya yang kedua terkait juga masukan dari anak dan juga orang tua. Nah tentunya pertimbangan ini juga dijadikan pemetaan oleh tiap jurusan. Jangan sampai misalkan si anak tidak menghendaki masuk atau melaksanakan PKL di satu tempat tetapi dipaksakan, tentunya juga tidak akan berjalan secara maksimal seperti itu. Salah satu faktor juga terdapat dari guru dan muridnya masing-masing. Iya, betul. Kalau PKL yang paling jauh selama di SMK ini, PKL yang jauh tuh paling jauh dari di mana? Ya, yang paling jauh tentunya masih seingat saya ada di masih ruang lingkup Provinsi Jawa Barat, ada juga di DKI Jakarta. Untuk tahun sekarang ada di 2 jurusan, itu di Jakarta dan juga Bandung. Ya, nah tentunya juga ini disesuaikan dengan tadi pertimbangan. Jangan sampai misalkan ada yang di Jakarta, selama siswanya mau di sana siap, orang tuanya pun mau, ya pihak sekolah juga tentunya harus mensupport. Jangan sampai misalkan siswanya mau, orang tuanya mau, ya, pihak sekolah tidak menghendaki seperti itu. Jadi harus berjalan selaras, seimbang bersama-sama. Ketika pelaksanaan PKL itu tentunya memenuhi aspek-aspek yang tidak dikesampingkan, seperti misalnya tadi pertimbangan ketika pemetaan tempat PKL seperti itu. Yang di Jakarta dan di Bandung itu jurusan apa, Pak? Tahun sekarang yang di Jakarta itu ada dari jurusan TKJ dan OTKP.
Kalau di Bandung itu ada dari TKJ juga ada yang di Bandung seperti itu. Lebih banyak yang di luar kota atau tetap di dalam lingkup kota? Kalau persentase tentunya kita lebih banyak di wilayah Cianjur, ya ada juga yang di Sukabumi, tetapi mayoritas ada di wilayah Kabupaten Cianjur karena kita juga masih melihat tingkat penyebaran perhatikan protokol kesehatan dengan pertimbangan misalnya kita untuk luar kota kita juga berkoordinasi tentunya dengan Satgas Covid kabupaten. Kan pasti ada orang tuh yang nggak vaksin, Pak. Menurut Beberapa tempat yang memang harus melakukan tes rapid test atau antigen terlebih dahulu. Ada beberapa tempat. Tetapi alhamdulillah mungkin kita sudahi aja ya, Pak. baik.